Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke Jepang. Ya. Jadi Jepang sebagai bangsa yang mengalami kehancuran ketika berakhirnya Perang Dunia yang kedua. Jadi Jepang ini membangun dirinya dari puing-puing yang tersisa. Karena Jepang dibom atom oleh Amerika. Nah, sehingga bangsa itu mengalami kehancuran. Tetapi rupa-rupanya bangsa Jepang mempunyai kekuatan intern yang cukup kuat, ya, dan kemudian juga didukung oleh faktor ekstern, sehingga bangsa Jepang itu dengan kekuatan teknologinya, kemudian industri dan ekonomi, maka bangsa Jepang bisa lahir sebagai bangsa yang adikuasa, ya, bangsa yang bisa berkuasa, ya, setelah baik itu secara teknologi, ekonomi, ya, maupun industri. Jadi tiga hal ini bisa dikuasai oleh Jepang meskipun mereka pada dasarnya telah mengalami kehancuran yang luar biasa sebagai akibat bom atom yang dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima. Jadi bangsa Jepang ini kemudian menjadi adikuasa, menjadi bangsa yang berkuasa di antara bangsa-bangsa di dunia itu, ya. Nah, sehingga karena mereka berkuasa atas ekonomi dunia, maka Jepang seringkali dikatakan sebagai ekonomi animal, ya, binatang ekonomi. Nah, ini menunjukkan bahwa Jepang memang sebenarnya suatu bangsa yang sudah maju berkat semangat Bushido, ya. Jadi melalui peristiwa restorasi Meiji, ya, di Jepang, nah, sehingga bangsa Jepang ini menjadi bangsa yang unggul, ya, atas bangsa-bangsa lain. Jadi restorasi Meiji ini merupakan peristiwa yang penting yang setingkat dengan peristiwa Renaissance yang ada di Eropa, sehingga bangsa Eropa itu bangkit dari kegelapan. Nah, begitu pula Jepang juga begitu, sebagai bangsa yang bangkit dari kegelapan yang pertama, gitu ya, dengan semangat Bushido-nya itu dan dalam restorasi Meiji. Nah, jadi peristiwa itu akan menginspirasi bangsa Jepang yang telah hancur lebur karena Perang Dunia yang kedua, sehingga dalam masyarakat yang seperti itu, ya, kaisar sangat menghargai arti pentingnya seorang guru. Jadi katakanlah mereka mengalami kehancuran, tetapi yang dipikirkan oleh kaisar adalah berapa sisa guru yang masih hidup. Nah, berarti mereka menghargai pendidikan sebagai proses pembelajaran. Nah, dengan adanya jumlah guru itulah, maka bangsa Jepang ini bisa bangkit, ya, melalui sistem pendidikan yang terutama dilandasi oleh semangat Bushido dengan menghargai orang tua dan pemimpin di dalam masyarakat. Nah, sehingga mereka mempunyai kesetiaan yang cukup besar kepada pemimpin dan juga orang tua. Nah, sehingga itu menjadi semacam kekuatan bagi bangsa Jepang untuk bisa hidup lebih maju dan melakukan kebangkitan setelah Perang Dunia Kedua selesai. Nah, akhirnya memang Jepang menjadi negara adikuasa yang maju di dalam
teknologi, industri, dan ekonomi. Ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.